peristiwa itu. Ini penting sekali. Tidak boleh ada kriminalisasi terhadap akademisi maupun aktivis di negeri ini. Tangkap mereka poinnya. pengemban daripada pelaku undang-undang. Semua punya hak yang sama di mata hukum. Maka Pak Ito untuk membuat terang kasus ini ke depan proses hukum seperti apa yang akan dilihat oleh publik Pak, atas kemudian apa ya kalau kita bilang sudah gaduh begitu, sudah menjadi konsumsi publik mengenai permasalahan kepemilikan ijazah Pak Jokowi ini Pak Ito. Iya, saya ingin mengingatkan lagi seperti Bang Andi tadi bilang. Ijazah ini adalah produk dari lembaga. Kalau ada cacat yang ditanya kenapa lembaga mengeluarkan ijazah ini, kecuali lembaga mengatakan bahwa ijazah itu adalah bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Jadi kalau ada namanya hasil KKN, skripsi dan lain sebagainya, itu bukan merupakan daripada untuk proses penyelidikan di kita. Itu adalah kalau misalnya yang dilaporkan UGM. Ini kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo. Nah sekarang begini Mbak ya, bahwa hasil yang sudah dilaporkan kepada Bareskrim tentunya ini bukan kriminalisasi. Kalau memang ada penelitian nggak usah dilapor dong. Ini kan dilapor, otomatis menjadi satu proses kasus. Kasusnya kemudian dilakukan penyelidikan. Di dalam KUHP pasal 109 ayat 2 disebutkan, polisi itu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan menghentikan penyelidikan atau penyidikan apabila tidak ditemukan alat bukti atau bukan tindak pidana. Itu ada penghentiannya juga bukan sembarangan. Dan sehingga jangan lupa, kalau lihat criminal justice system, sistem peradilan pidana, di polisi itu bukan memberikan satu kepastian hukum, bukan. Kita bukan di bidang keputusan hukum, nanti di pengadilan. Di pengadilan lah kita tunggu nanti ada kepastian hukum, apakah memang betul menurut hakim ijazah tersebut palsu, sehingga menggugurkan tuntutan terhadap mereka-mereka yang dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah, atau ijazah itu menurut hakim cukup kuat dijadikan salah satu alat bukti sesuai pasal 184 ayat 1 ya. Karena di sana kan ijazah, keterangan ahli sudah ada yaitu dari Puslapfor, dari 37 dari lembaga, teman-temannya dan lain sebagainya. Dan ada petunjuk nih Mbak, kalau memang penelitian kenapa harus diumbar melalui media, ya medsos, sehingga membuat orang kan nggak nyaman. Mungkin bagi pihak-pihak yang sekarang melakukan penelitian, kalau terjadi kepada dirinya sendiri juga pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman, apalagi kalau memang dia tidak merasa salah. Nah sehingga disinilah kita tunggu bukti di pengadilan, sehingga tidak ada lagi drama-drama yang mungkin bisa terjadi. Karena polisi sekali lagi hanya unsur penyidikan Mbak ya, fungsi penyidikan. Kemudian nanti kita tunggu di penuntutan. Kalau jaksa menganggap polisi ini tidak cukup bukti ya, kita harus menghentikan. Tapi kalau menurut jaksa cukup untuk dibuat sebagai rencana penuntutan, nah berarti tugas polisi selesai. Jadi dari Bareskrim memang harus diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk bisa memenuhi unsur-unsur yang dilaporkan. Demikian, Mbak. Baik, tidak hanya kemudian di pihak kepolisian, kita tunggu nanti bagaimana jaksa bekerja. Apakah kemudian kita akan melihat status tersangkakah dari kasus ini pemirsa? Kita akan tunggu tentunya. Terima kasih malam hari ini Bapak Ibu sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Andi, Mbak Kurnia dan juga Pak Ito Sumardi. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya dan usai jeda pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi lain dan juga pembahasan yang menarik tentunya untuk Anda bersama dengan Vena Kintan.